Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 31 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami selalu bersyukur atas janji-janji Allah yang sangat berharga. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ben Silitonga. Kepada Saudara Ben, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Judul renungan pagi kita pada tanggal 31 Maret adalah kita harus bersyukur atas janji-janjinya yang sangat berharga. Ayatnya terdapat dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Apakah kita ingat bahwa anugerah Tuhan adalah baru setiap pagi, dan bahwa kesetiaannya tidak pernah gagal? Apakah kita mengakui ketergantungan kita padanya dan mensyukuri segala kebaikannya? Sebaliknya, seringkali kita melupakan bahwa setiap anugerah yang sempurna datang dari atas dan diturunkan dari Bapa segala terang. Betapa sering mereka yang sehat melupakan belas kasihan yang luar biasa yang diteruskan kepada mereka hari demi hari, tahun demi tahun. Mereka tidak memberikan penghargaan kepada Tuhan atas semua manfaatnya, tetapi ketika penyakit datang, Tuhan diingat. Testimonies jilid 5 halaman 315. Setan berusaha mengalihkan pikiran kita dari penolong yang perkasa untuk menuntun kita merenungkan kemerosotan jiwa kita. Tetapi meskipun Yesus melihat kesalahan masa lalu, Dia berbicara tentang pengampunan, dan kita hendaknya tidak menghina Dia dengan meragukan kasih-Nya. Perasaan bersalah harus diletakkan di kaki salib, atau itu akan meracuni mata air kehidupan. Ketika setan memberikan ancamannya kepadamu, berbaliklah darinya dan hibur jiwamu dengan janji-janji Tuhan. Awan itu sendiri mungkin gelap, tetapi ketika dipenuhi dengan cahaya surga, itu berubah menjadi kecerahan emas, karena kemuliaan Tuhan terletak di atasnya. Anak-anak Tuhan tidak boleh tunduk pada perasaan dan emosi. Ketika mereka terombang-ambing antara harapan dan ketakutan, hati Kristus terluka, karena Dia telah memberi mereka bukti yang tidak salah lagi tentang kasih-Nya. Dia ingin mereka berdiri, diperkuat, dan menetap dalam iman yang paling suci. Testimonies to Ministers, halaman 518 dan 519. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan kepada kita bahwa kita harus bersyukur atas janji-janjinya yang sangat berharga. Siapakah yang dimaksudkan? Kepada siapakah kita bersyukur? Renungan hari ini menjawab dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 107 paragraf 1 berbunyi, sebaliknya, seringkali kita melupakan bahwa setiap anugerah yang sempurna datang dari atas dan diturunkan dari Bapa segala terang.
Dikatakan setiap anugerah, setiap berkat turun dari Bapa segala terang, atau dalam bahasa Inggris disebutkan The Father of Lights. Tentang Father of Lights ini, Roh Nubuat berkata dalam Christian Education halaman 204 paragraf 3. Terangnya siang, hutan dan gunung yang disepuh, padang rumput dan sungai membawa pikiran ke atas untuk melihat Bapa segala terang, pencipta setiap pemberian yang baik dan sempurna. Tidak heran segala anugerah, segala berkat turun dari Bapa segala terang, sebab Dialah pencipta setiap pemberian baik dan sempurna. Siapakah Bapa segala terang ini? Renungan hari ini dikutip dari Testimonies jilid 5 bab 34. Nah, pada bab yang sama, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini. Testimonies for the Church volume 5 halaman 315 paragraf 3 dijelaskan, Allah adalah kasih. Dia memperhatikan makhluk yang telah Dia bentuk. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sungguh ini hak istimewa yang berharga, agar kita dapat menjadi putra dan putri yang maha tinggi, ahli waris Allah dan ahli waris bersama dengan Yesus Kristus. Bapa segala terang itu adalah Allah Bapa. Perhatikan, bukan hanya pemberian yang baik yang Allah Bapa berikan kepada kita, namun lebih lagi, oleh karena kasih-Nya yang Bapa karuniakan kepada kita, yaitu Yesus Kristus, maka kita yang percaya kepadanya disebut anak-anak Allah. Dan mereka yang disebut anak-anak Allah menjadi ahli waris bersama Yesus. Ini suatu pemberian yang baik dan sempurna, sebab mereka yang menjadi ahli waris bersama Yesus menerima kehidupan yang kekal. Hal ini penting sekali kita pahami, karena setiap karunia yang baik dan sempurna dari Allah Bapa bukanlah hanya untuk kebutuhan jasmani kita, namun teristimewa untuk kebutuhan rohani kita. Roh Nubuat menyatakan dalam khotbah di atas bukit halaman 150 paragraf 1. Setiap janji dalam firman Allah melengkapi kita dengan pokok persoalan untuk berdoa, menyampaikan kata Allah yang dijanjikan sebagai jaminan kita. Berkat rohani apa saja kita perlukan adalah hak kita untuk memintanya melalui Yesus. Dengan kesederhanaan seorang anak, kita dapat mengatakan kepada Tuhan apa sebenarnya yang kita perlukan. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk memberikan karunia rohani. Sebab itulah yang membawa keselamatan. Dan itu adalah pemberian Bapa kepada kita melalui anak-Nya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam Kebahagiaan Sejati halaman 15 paragraf 3, berbunyi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Yakobus 1 ayat 17, yaitu berasal dari Allah Bapa. Tiada kemuliaan tabiat yang sempurna kalau tidak dari Dia, dan satu-satunya jalan kepada Allah ialah Kristus. Katanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Jelas, saudaraku dalam Tuhan, Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa satu-satunya jalan kepada Bapa, yang adalah Bapa segala terang, adalah Yesus Kristus. Demikian juga untuk menerima segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna yang berasal dari Allah Bapa, kita harus terhubung kepada Yesus. Allah Bapa adalah sumber segalanya, dan melalui Yesus anak-Nya, kita menerima segala anugerah yang baik dan sempurna yang berasal dari Bapa. Ingat kembali renungan pagi tanggal 7 Februari yang berkata, bersama Allah di waktu fajar halaman 54 paragraf 1, hati Allah rindu terhadap anak-anak-Nya di dunia dengan satu kasih yang lebih kuat daripada kematian. Di dalam memasrahkan anak-Nya itu, Dia telah memasrahkan segenap sorga kepada kita di dalam satu pemberian. Inisiatif selalu berasal dari Allah Bapa, dan segalanya Bapa karuniakan kepada kita melalui anak-Nya. Sebab memang Bapa begitu mengasihi kita, sehingga seluruh sorga Dia berikan, yaitu dengan mengaruniakan anak-Nya bagi kita. Karenanya,
jangan lupa bahwa segalanya Allah Bapa karuniakan hanya melalui Anaknya. Tidak heran renungan hari ini mengamarkan kepada kita bahwa setan berusaha mengalihkan pikiran kita dari penolong yang perkasa untuk menuntun kita merenungkan kemerosotan jiwa kita. Siapakah penolong yang perkasa atau mighty helper tersebut? Roh Nubuat menyatakan dalam The Review and Herald Juli 1 tahun 1884 paragraf 16 dikatakan, Yesus berkata kepada kita, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dia adalah penolong kita yang perkasa, dan jika Dia tinggal di dalam hati kita, kita akan memanifestasikan roh-Nya. Kita akan saling mengasihi, kita tidak dapat menahannya karena Dia adalah kasih. Jadi, penolong yang perkasa atau mighty helper adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Melalui mighty helper inilah Allah karuniakan segala berkat yang baik dan sempurna kepada kita. Tidak heran setan berusaha mengalihkan pikiran kita dari Yesus. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Allah Bapa yang adalah Bapa segala terang adalah sumber segala berkat, dan segalanya Allah Bapa karuniakan melalui dan di dalam Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam ayat inti hari ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Efesus 1 ayat 3. Inilah dasarnya mengapa kita harus bersyukur, sebab Bapa karuniakan segala berkat, baik jasmani maupun rohani, melalui dan di dalam Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan bahkan Yesus itu juga adalah kegenapan janji Allah bagi kita, agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita masing-masing, agar kita selalu bersyukur kepada Allah Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini bagi masing-masing kami, agar bersyukur kepada Allah Bapa, sebab begitu besar kasih-Nya Dia sehingga mengaruniakan seluruh sorga, yaitu Anaknya yang tunggal bagi kami, agar kami peroleh kehidupan yang kekal. Dan tidak hanya itu, demikian juga dengan kebutuhan jasmani kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, agar kami bersyukur hanya karena Engkau, sebab Engkaulah satu-satunya jalan untuk kami dapat masuk kepada Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.